Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada sore yang cerah ini Allah menghimpun kita di kantornya Al-Liqa gitu ya. Harus dibaca secara Cilacap ya Al-Liqa ya. Pakainya nyeklu. Dan alhamdulillahirabbil alamin, sebuah silatul arham, silatul ukhuwah. Saya mengantarkan Mas Alfredo, Pak Eko, Pak Bagus dan Pak Fani hari ini, juga Mas Faris untuk bisa ta'aruf, saling kenal dengan teman-teman di Al-Liqa. Sebuah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, perjalanan lancar dan sampai di sini juga disambut dengan mendoan. Ini sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Jazakumullah ana khairan. Pertama-tama kami sampaikan kepada Pak Sigit dan seluruh kru Al-Liqa yang telah memberikan dhiyafah yang terbaik kepada kami, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang membalas semuanya dengan keberlimpahan insyaallah. Rekan-rekan yang insyaallah Subhanahu wa taala tadi diminta oleh teman-teman untuk berbincang pada sore hari ini. Saya tidak ingin memperlambat jadwal pulangnya semua ya, jadi saya sebentar saja insyaallah. Ini teman-teman diminta khusus membahas perkara yang penting dalam kehidupan kita. Penting meskipun bukan segala-galanya. Ini yang sudah menikah yang mana? Tunjuk tangan. 1, 2, 3. Yang lain belum semua? Alhamdulillah. Oke. Ada yang mau? Kalau mau itu temennya Agnes ya. Agnes mau nikah. Mau nikah. Ini sebuah hal yang agung sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena pernikahan itu berkahnya akan dirasakan oleh pelakunya sebanding dengan bagaimana dia mempermuliakan pernikahan itu, mensakralkan, mengagungkan pernikahan itu sendiri. Sehingga Allah Subhanahu wa taala memulai ayat tentang kehidupan rumah tangga dengan kata-kata wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah bahwasanya Allah itu an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dia menciptakan ada pasangan dari diri-diri kalian untuk kalian sendiri. Jadi karena dia adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Keberkahan yang akan kita raih dalam kehidupan pernikahan itu sebanding dengan bagaimana hati kita menyikapi pernikahan. Maka untuk menuju ke pernikahan yang pertama kita siapkan adalah hati kita, ruhani kita. Semakin tinggi pengagungan kita, pemuliaan kita, maka semakin besar barokah yang akan kita rasakan. Wa min ayatihi, inilah tanda kebesaran Allah yang tidak kalah besar dari penciptaan langit dan bumi, dari silih bergantinya malam dan siang, dari pengisaran angin, awan dan hujan, dari penciptaan manusia dari seorang bapak. Darinya diciptakan istrinya, kemudian berkembang menjadi begitu banyak bangsa dan suku, berbeda warna kulit, berbeda bahasa. Tanda-tanda kebesaran itu juga adalah bahwa Allah menciptakan pasangan. Maka kalau Allah menciptakan bagi kita pasangan, kita pengen jodohnya itu bukan cuma seumur hidup, tapi sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka relationship goal itu dalam Al-Quran adalah qila dakhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Dikatakan masuklah ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu relationship goalnya. Family goal itu kita ingin membangun keluarga itu, family goalsnya adalah walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman lalu anak cucunya mengikuti dalam keimanan,
maka Allah akan himpunkan mereka bersama anak cucu dan juga bapak-bapaknya di dalam surga yang sama. Jadi ada satu hadis yang membuat kita itu Masya Allah melihat betapa pemurahnya Allah SWT. Ada seorang hamba masuk surga. Kemudian ketika sudah berada dalam surga dia bertanya, "Ya Allah, di manakah anak keturunanku dan juga bapak-bapakku dan juga istriku?" Allah berfirman kepadanya, mereka tingkat kedudukannya karena amalnya itu lebih rendah daripada kamu. Maka orang ini akan menjawab, "Ya Rabbi, aku ini dulu beramal di dunia untukku tapi juga untuk mereka." Gitu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kalau begitu himpunkan keluarganya bersama dia." Jadi Masya Allah ya, kita ini nanti akan menempati kedudukan surga, bukan cuma level yang mampu kita raih, tapi level di mana garis keturunan kita terbaik meraih itu akan dihimpunkan di situ. Walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman lalu anak cucunya mengikuti dalam keimanan, maka mereka dihimpun seluruh garis keturunannya, bapak-bapak sampai anak cucunya semuanya di dalam surga. Masya Allah. Jadi ini yang harus kemudian menjadi pengagungan kita pertama terhadap pernikahan adalah dia wasilah bagi kita untuk sambung sinambung di dalam surga. Masuk surga itu senang, tetapi masuk surga bersama orang-orang yang kita cintai itu lebih senang lagi. Karena kata Abdullah bin Mas'ud, kesempurnaan kebahagiaan itu menikmati kebahagiaan bersama orang-orang yang kita cintai. Masuk surga tapi sendirian itu rasanya tidak sempurna. Masuk surga bareng-bareng itulah yang terasa sempurna. Tapi jangan khawatir bahwa kemuliaan pribadi seseorang itu tidak tergantung dia jadi istrinya siapa atau jadi suaminya siapa. Saya kadang-kadang guyonan sama teman-teman akhwat itu saya sampaikan, suami soleh itu penting apa enggak? Punya suami soleh itu penting apa enggak kalau teman-teman akhwat? Penting. Nah, sebelum dijawab lagi, di dalam Quran itu ada dua wanita yang disebut sebagai wanita paling mulia. Yang pertama namanya Maryam. Siapa suaminya? Enggak ada. Yang kedua namanya Asiyah. Siapa suaminya? Fir'aun. Soleh enggak? Babar belas. Fir'aun kok, gitu kan? Jadi yang satu tidak punya suami, yang satu suaminya tidak soleh. Tetapi dua ini menjadi wanita paling mulia sepanjang zaman yang disebut Al-Quran. Kalau begitu punya suami soleh penting nggak? Nah, penting nggak? Penting, karena teladan kita adalah Rasulullah Muhammad SAW. Ada juga wanita paling mulia di sisinya namanya Khadijah, dan ada wanita satu lagi yang paling mulia namanya Fatimah putri beliau. Jadi yang kita inginkan ya kayak Nabi punya yang paling mulia di sisi kita, dan dari dia kita mendapatkan juga keturunan yang mulia. Gitu. Mulia kan? Iya mulia, tapi kan putus, selesai, gitu ya, tidak tersambung. Jadi ini kenapa pernikahan itu menjadi begitu agung bagi kita semuanya. Dan dia itu akad pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Di surga itu belum ada jual beli, belum ada utang piutang, belum ada pinjam meminjam, apalagi gadai, rohan, gitu ya, apalagi sewa menyewa, murabahah, gitu ya, apalagi mudharabah, gitu ya, ijarah, belum ada. Adanya adalah nikah. Adam, gitu ya, maka min anfusikum dikatakan yang namanya Hawa itu diciptakan dari bagian diri Adam. Sebelah mana? Rusuknya yang sebelah kiri. Ini ikhwan nggak usah ngitung rusuk. Punya saya hilang berapa ya tadi? Itu kan berarti yang hilang kan harus dicari. Kalau hilang dua kan nyari dua. Nggak ada yang hilang. Karena Allah itu kalau menciptakan tidak menghilangkan asalnya, bisa jadi gitu ya. Sangat mudah bagi Allah cuma mengambil bagian dan diciptakan. Makanya dari rusuk kiri itu kenapa kata seorang pujangga, bukan dari tulang ubun wanita dicipta, karena berbahaya kalau wanita itu hanya disanjung dan dipuja. Tapi inilah modusnya lelaki kan. Padahal berbahaya wanita itu disanjung dan dipuja. Bukan juga dari tulang kaki, karena
kalau menginjak dan memperbudak wanita, maka lelaki yang seperti ini akan menjadi nista. Tapi dari rusuk kiri. Kenapa rusuk kiri? Dekat ke jantung hati untuk dicintai, dekat ke tangan untuk dilindungi. Masya Allah. Jadi filosofinya kenapa? Min anfusikum. Jadi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perlambang yang sedemikian indah di rusuk kiri. Nah, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sebut ini akad pertama yang paling agung. Yang kedua, kenapa persiapan ruhani menjadi penting? Karena dia ibadah. Ibadah yang paling panjang. Ibadah seumur hidup, itu pernikahan. Kalau sholat itu takbir sampai salam. Tapi kalau nikah itu dari akad nikah sampai ke surga. Insya Allah, itu ibadah yang paling utama, yang paling luar biasa. Sunnahnya para nabi, yang dulu ada orang mau meninggalkan nikah karena ibadah saja dimarahi Rasulullah SAW. Ada orang datang, ya Rasulullah saya ini mau sholat terus nggak usah tidur. Yang satu lagi bilang, ya Rasulullah kalau saya itu senangnya puasa, saya mau puasa terus nggak usah ada hari yang nggak puasa. Yang satu lagi mengatakan, ya Rasulullah saya ini kalau punya istri, punya anak kayaknya nggak fokus ibadahnya. Udah saya mau bujang aja. 3 orang ini demikian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, alastu atqakum, apakah aku ini bukan orang yang paling takwa di antara kalian? Kata para sahabat ini, ya iyalah. Gitu. Ya iya dong gitu kan. Karena tadi di depan ada es durian, durian itu dibelah bukan dibedong. Gitu ya. Jadi kata Nabi SAW, aku ini orang terbaik di antara kalian. Tapi aku sholat, aku juga tidur. Aku puasa, aku juga berbuka. Dan aku menikah. Maka kata Nabi SAW, barang siapa itu ya, membenci sunnahku dalam bentuk pernikahan ini, dia tidak masuk golonganku. Nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nikah itu sunnahku, siapa yang tidak suka kepada sunnahku maka dia tidak masuk golonganku. Jadi kata para ulama, meninggalkan nikah karena ibadah saja dimarahi Rasulullah, apalagi meninggalkan nikah karena non ibadah gitu ya. Mau bilang maksiat kan nggak sampai gitu ya. Non ibadah saja apalagi gitu ya. Ini sebuah hal yang sangat-sangat tentu tidak sesuai dengan tuntunan sunnah. Nah, persiapan ruhaninya orang mau menikah itu ya siap tentang takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, takdir itu kita tidak tahu, ya, tugas kita memohon yang terbaik. Tugas kita memilih yang terbaik, mengupayakan yang terbaik, tawakal yang terbaik, itu sih. Bagaimana caranya gitu ya supaya kita ini bisa memohon yang terbaik, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta yang terbaik, mengikhtiarkan yang terbaik. Kalau masih ikhwan biasanya tenang, stok banyak, di kantor aja lebih banyak yang akhwat itu. Bagaimana dengan yang akhwat misalnya gitu ya? Karena apalagi dalam kultur budaya kita seolah-olah yang punya peluang lebih luas itu laki-laki, karena kata orang Jawa laki-laki wenang milih, wong wedok menang nolak gitu ya. Laki-laki itu berwenang memilih, perempuan hanya berwenang menolak atau tidak menerima, atau dua pilihan saja, menolak atau menerima. Nah, sebenarnya dalam Islam tidak ada ikatan demikian. Wanita juga bisa memiliki inisiatif seperti ibunda kita Khadijah yang melalui Maisarah budaknya kemudian menginisiatifkan pernikahan dengan Rasulullah SAW, dengan Muhammad SAW pada saat itu. Meskipun latar budaya kita tidak pas gitu ya. Nah, kalau begitu latar budaya yang pas yang seperti apa yang dikatakan oleh para ulama seperti yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Jadi mbak-mbak itu perlu ngasih tahu bapaknya, kakeknya kalau masih ada, kakek buyut ke atas atau ke samping, paman, uwak, Pak Dip, Pak Le gitu ya. Atau ke samping lagi dari kita, kakak, abang, Kang Masek, Adine gitu ya. Kowe. Terus mbak kayune ya ora dudu wali kok. Anake mbok wis anak ya. Anake putune kowe.
Yang jelas laki-laki yang punya tanggung jawab menjadi wali bagi yang bersangkutan. Ini perlu diberitahu bahwa mereka tugasnya bukan cuma jadi juri, tapi panitia. Panitia mencari suami yang soleh. Kalau di Indonesia kan banyak orang tua itu cuma jadi juri. Bapaknya tanya, "Nduk, kamu udah punya calon belum?" Gitu ya. Yang kemarin datang itu kira-kira gimana, Pak? Bapak nggak suka. Kenapa? Rambutnya keriting. Misalnya gitu. Itu kan berarti bapaknya cuma jadi juri, gitu ya. Padahal tugasnya bapak jadi panitia. Kakak, abang juga panitia. Jangan misalnya punya kakak laki-laki, ngomong nanti pulang sama kakaknya. Sepulang dari sini ya ngomong sama Kang Masek, "Mas, bukannya duwe batir." Batir tahu batir? Batir ya. Bukan anak batir ya, tukeran batir ya kita ya. Wah, tukeran batir sih kepri apa sih ini? Kepri we. Karena yang ngapak ya macam-macam ya. Ada keprimen, ada kepriwe, ada kepriben, keprige. Kayak gue. Kok tukeran kepriben? Kepriwe. Ya nanti temennya Mas buat aku, temen aku buat Mas. Skenarionya kita atur gitu kan. Misalnya dengan salah kirim belanja online gitu ya. Itu skenario diatur. Boleh semacam itu, inisiatif. Mungkin atau sama bapaknya gitu ya. "Pak, nanti mau Jumatan, Ji." "Iya, nanti kalau Jumatan tolong ya Pak ya, kalau di soft terdepan ada yang khusyuk, tawadhu gitu ya, penampilannya ya pokoknya nggak malu-maluin lah kalau diajak undangan gitu ya. Syukur-syukur penampilannya kayak eksekutif muda, eksmut, es kelapa muda gitu ya. Tuh nanti Pak, doanya panjang, itu ibadahnya khusyuk. Ajak ke rumah ya Pak ya, nanti saya yang masak. Biar dia makan siang di rumah sama bapak, kan bagus diajak ngobrol-ngobrol gitu. Itu boleh gitu ya. Atau kalau nggak ada bapak, kakek juga nggak apa-apa. Nanti kakek kalau pulang ya, yang soft terdepan tolong diajak bawa ke rumah gitu ya, ajak ngobrol. Di sini kan sambil makan siang bersama. "Oh iya, insya Allah cu," gitu kan. Kakeknya bilang gitu. Ternyata nanti yang dibawa pulang kakek seumur beliau semua. Kok tua-tua kayak lo, nek soft terdepan ya kayak begini cu. Yang muda di mana? Masbuk semua. Gitu ya. Itu masbuk aja gitu ya. Itu khutbah kedua khotibnya sampai itu ya, memulai dengan kata-kata alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur gitu ya. Karena semuanya bangun tidur khutbah kedua. Nah, rekan-rekan yang insya Allah Subhanahu wa taala, ini bagian dari persiapan ruhani kita. Dan persiapan ruhani juga mencakup bagaimana bahwa faham jodoh itu tidak ada yang sempurna. Maka kita tidak perlu mencari yang sempurna. Karena kalau dia sudah sempurna, dia tidak memerlukan kita. Iya kan? Kalau dia sempurna ya dia tidak memerlukan kita. Yang kedua, biasanya kalau dia sempurna dia nggak mau sama kita. Itu yang lebih jelas itu. Jadi yang penting itu bukan jodoh sempurna, tapi jodoh yang tepat. Nah, bagaimana mendapatkan jodoh yang tepat? Tadi sudah kita sebutkan, kriterianya harus tepat. Apa kriteria jodoh? Yang ditekankan oleh agama itu cuma satu, ya agama itu sendiri, gitu ya. Maka pada yang laki-laki Rasulullah mengatakan fadfar bidzatid din taribat yadak. Pilihlah olehmu yang beragama, niscaya engkau beruntung. Kalau kepada bapaknya para perempuan, maka sabda Rasulullah SAW, apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Saya takjub redaksi hadis ini, kamu ridhoi agama dan akhlaknya. Bukan yang baik agama dan akhlaknya. Kenapa nggak cukup baik agama dan akhlaknya? Karena ada yang baik agama dan akhlaknya, tapi kurang diridhoi. Ada bapak anaknya dilamar, itu orangnya itu soleh, ustadz. Tapi saya ini nek subuhan itu kalau ndak kunut ndak mantep ya. Lah itu calon menantu saya itu blas nggak mau kunut itu. Nah itu berarti agamanya tidak diridhoi gitu ya. Meskipun mungkin akhlaknya diridhoi gitu. Wah ini padahal itu perkara yang furu'iyah sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang kan perasaan itu nggak boleh dipaksa, nggak bisa dipaksakan. Itu kan soal diridhoi agama dan akhlaknya. Dan memang prakteknya dulu ya ada orang yang agamanya baik, akhlaknya baik, ditolak. Abu Bakar As-Siddiq ngelamar Fatimah, ditolak. Umar bin Khattab ngelamar Fatimah,
Ditolak. Kenapa? Karena Nabi SAW tahu putrinya itu sudah punya nama yang tersimpan dalam hati. Dan itu bukan Abu Bakar. Dan itu bukan Umar. Nah, meskipun Umar dan Abu Bakar ini baik agama dan akhlaknya, tapi sebagai orang tua dia harus memperhatikan hati putrinya. Anaknya itu yang ada dalam hatinya itu namanya Ali bin Abi Thalib kok. Ya harus diprioritaskan yang kemudian menjadi apa yang ada di hati putrinya. Itu. Jadi kalau jenengan jadi ikhwan, kalau ngelamar jangan ngancem pakai hadis ini. Kalau Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepadamu seorang lelaki yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, kamu tidak nikahkan dengan putrimu, maka akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi. Gitu. Nah, kalau ada yang lamar kok ngancemnya pakai hadis ini, berarti agama dan akhlaknya tidak diridhoi. Tidak perlu diperhatikan ancamannya. Ternyata pada dasarnya bisa jadi orang soleh itu juga bisa ditolak. Sayyidina Umar bin Khattab itu ngelamar Ummu Kulsum binti Abi Bakar As-Siddiq. Itu ditolak. Karena waktu itu Aisyah berpandangan ini nggak cocok ini. Umar ini orangnya dari keluarga yang keras, dari keluarga yang wataknya cadas gitu ya. Sementara keluarga Abu Bakar itu terlalu lembut, apalagi adiknya Aisyah yang namanya Ummu Kulsum binti Abi Bakar. Wah itu kalau Umar bentak sekali, adiknya bisa nggak makan 3 hari itu. Dikhawatirkan begitu. Maka Aisyah membelokkan Sayyidina Umar. Wahai Amirul Mukminin, kata Aisyah, kenapa menyambung keluargaan kok dengan Abu Bakar? Nanggung. Sekalian kalau nyambung kekeluargaan dengan kekeluargaan yang tidak akan putus di akhirat. Apa itu? Ya keluarganya Nabi lah. Oh gimana caranya? Kamu kan kemarin lamarnya Ummu Kulsum binti Abi Bakar, padahal ada Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Itu juga nggak kalah solihah. Kenapa enggak? Cucu Rasulullah SAW. Oh iya ya, yaudah, gitu kan? Akhirnya Umar melamar Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Nah zaman dulu ngelamar gitu ya, kemudian ternyata dinikahkan, terus nanti kumpul sebagai rumah tangga agak. Setelah lama kemudian itu biasa. Contohnya Rasulullah dengan Aisyah itu selisih antara akad nikah dengan kumpul sebagai keluarga itu 3 tahun. Ini lamar kepada Sayyidina Ali. Wah, kata Sayyidina Ali, anak saya itu belum balik. Nah, itu malah masih main sama teman-temannya. Gitu. Kata Umar, lah bagaimana? Diterima nggak lamaran saya? Coba kamu temui, kalau dia ridho denganmu, nanti kamu saya nikahkan dengan putri saya. Akhirnya kemudian didatangi sama Umar bin Khattab. Nah, karena masih anak-anak, belum balik gitu kan. Itu sama Umar kemudian kain bajunya ini disingkap untuk lihat tangannya. Kain bajunya disingkap untuk lihat tangannya. Namanya juga anak yang belum balik kok gitu kan. Namanya juga. Nah, ketika itu Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib ngomong apa? Oh, kalau bukan Amirul Mukminin sudah kucongkel itu matamu. Nah, Umar justru makin, ini cocok. Gitu. Wataknya cocok gitu ya. Berani ngancem nyongkel mata gitu ya. Oh itu wataknya cocok. Umar seneng ya kayak begitu gitu ya. Wanita yang tegas dan pemberani yang seperti Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib. Dan wanita inilah yang mendampingi Sayyidina Umar bin Khattab sampai akhir hayatnya. Luar biasa gitu. Nah, rekan-rekan yang disihi Allah Subhanahu wa taala, persiapan ruhani ini itu tadi faham bahwa jodoh itu tidak ada yang sempurna. Yang penting agama dan akhlaknya baik. Memilih yang terbaik dari agama dan akhlaknya itu bagian mananya? Apakah yang gelarnya LC selalu lebih soleh dari yang lulusan SMA? Ya enggak. Apakah yang lulusan Madinah selalu lebih soleh dari lulusan New York? Ya belum tentu. Jadi bagaimana gitu ya? Saya biasanya menyampaikan kepada teman-teman itu untuk memeriksa 4 hubungan. 1 hubungannya dengan Allah, 2 hubungannya dengan ibunya, 3 hubungannya dengan teman sebayanya, 4 hubungannya dengan anak kecil. Melihat agama seseorang itu bisa terlihat dari 4 ini. 1 hubungannya dengan Allah. Hubungannya dengan Allah itu, kalau sama Allah saja nggak setia, ya susah diharapkan setia sama pasangan. Nah, caranya gimana ngelihat hubungannya sama Allah? Nanti akhwat kalau ada yang ikhwan PDKT pengen ta'aruf gitu ya, screenshot
foto profil WhatsApp-nya atau Instagram-nya gitu ya. Terus bawa ke masjid terdekat rumahnya, tanya sama marbotnya. Gitu ya. Pak Marbot ini kalau subuh kelihatan apa enggak? Gitu. Nah kalau Pak Marbotnya jawabnya, oh ini bukan cuma kelihatan kalau subuh, ini suka merebut pahala saya. Maksudnya gimana? Oh saya yang tugasnya adzan di masjid ini saya, dia itu sering rebut mic untuk adzan itu. Oh kalau seperti ini maka contreng, masuk Pak Eko, gitu kan? Ada Pak Eko di sini, paket ekonomis. Jadi ya ternyata foto profilnya palsu kan, repot. Loh, kalau yang ikhwan ngecek yang akhwat gimana? Ya, tanya sama temennya, dia ikut odoj apa enggak? Wes. Kalau ikut odoj, ikut sih tapi nggak pernah laporan. Sama gitu. Kalau kemudian wah, saya tuh sering lihat dia tuh pegang mushaf. Oh berarti soleha. Nggak tahu ya. Kok bisa? Nah, itu pegang mushaf di dalamnya itu ada HP-nya. Jadi dia udah HP di dalam mushaf gitu. Nah, kalau yang itu malah pegang gadget terus harian. Oh ya terus. Nah, tapi pegang gadget yang dibuka aplikasi Quran. Wes. Pilih mana? Buka mushaf tapi otak-atik HP di dalam mushaf, atau buka gadget terus tapi buka aplikasi mushaf? Pilih yang buka mushaf dan baca Quran gitu ya. Dua-duanya bagus. Insyaallah. Nah, kemudian hubungannya sama ibunya. Nah, itu jangan harus pandai menemui tetangga sebelahnya. Tanya sama tetangga sebelah, Bu, tahu kenal Mas yang ini nggak, Bu? Iya, Dek, kenapa? Bu, pernah nggak Ibu dengar dia bentak-bentak ibunya? Oh, nggak pernah itu. Dia itu nggak pernah bentak-bentak ibunya. Kenapa, Bu? Soalnya ibunya sudah meninggal. Nggak pernah dia itu kalau pagi pamit kuliah, pamit kerja itu nyium tangan ibunya lama, sama ibunya kepalanya dielus-elus terus didoakan. Terus dia itu kalau pergi dari rumah itu ya, berangkat itu keluar pagar itu, sampai keluar pagar sampai nggak kelihatan badannya itu, dia nggak pernah jalan maju, jalannya mundur. Soalnya dada-dada sama ibunya. Yang seperti ini masuk Pak Eko, gitu kan? Masuk. Yang ketiga hubungannya sama teman sebayanya, bisa ditanya. Kalau utang, ngemplang apa bayar tepat waktu, gitu ya. Kalau ngomong bisa dipercaya apa enggak. Kalau dibagi rahasia bisa jaga apa bocor, gitu kan. Pernah nikung apa belum, gitu. Nah, itu tuh penting, temennya tahu. Yang keempat hubungannya sama anak kecil, maka calon suami yang bisa ngajar TPA dan TPQ itu Masya Allah. Ini tugas saya ya, mempromosikan para guru TPA TPQ se-Indonesia. Itu calon suami potensial. Jadi 4 pertimbangan itu. Kalau mau mempertimbangkan seperti apa calon yang baik. Sudah ketemu caranya tadi lewat Bapak, sudah ketemu kriterianya gitu ya. Ini persiapan-persiapan yang lain ya. Persiapan fisik. Fisik juga perlu disiapkan. Nikah itu perlu energi yang banyak, gitu ya. Dulu cuma nanggung diri sendiri, sekarang nanggung istri, nanggung anak, gitu ya. Itu perlu power dan stamina yang lebih. Gitu. Banyak orang produktivitasnya turun begitu menikah karena tidak ada persiapan fisik. Mulai sekarang penjenengan harus jaga makanan, gitu ya. Asupan seimbang, gizi sehat, gitu ya. Ya, jangan sampai menu makan pagi Indomie, siang super mie, malam sarimi gitu. Atau pagi bakso, siang soto, malam rendang, tapi semuanya dalam bentuk mie instan, kan jangan. Iya, jadi asupannya seimbang. Yang bergizi itu tidak harus mahal, yang penting dia memenuhi kriteria-kriteria sehat, ya kan. Jadi kan sudah tahu gimana caranya sekarang untuk memilih menu-menu yang sehat, gitu ya. Lebih baik misalnya urap, gitu ya. Kluban. Lah kalau di sini namanya kluban.
Keluben ya ada apa saja sih sayurnya ya kalau di sini? Sama ya. Ya tulis pada. Ya godong gandul. Nah, kalau di Jogja tidak ada godong gandul. Adanya godong kates. Nah, godong gandul ya sehat. Apa mending ya? Genjer bukan anak genjer ya? Hah? Apa kue? Bahasa kene ya? Glendot? Hah? Jendot? Hah? Gendot? Elek temen gendot. Ya pokoknya kayak kue lah, gitu ya. Sehat, ada ya yang jelas harus ada serat, ada protein, ada vitamin ya, we. Jangan terlalu banyak apa namanya gula, jangan terlalu banyak yang apa micin. Ya. Micin itu miskin cinta. Miskin cinta. Jadi Anda harus ingat bahwa Anda akan melahirkan generasi penerus yang harus lebih baik daripada kita. Generasi yang akan menjadi apa namanya? Pilar-pilar kebangkitan Islam. Kalau gizinya buruk ya kita sedih ya. Masa generasi kebangkitan Islam wah gizinya buruk. Gara-gara ibunya suka ngemil, tidak sehat gitu. Ya meskipun ini mendoan ya makanan agak sehat ya. Tempenya sehat, gorengnya yang tidak sehat gitu ya. Padahal kalau kita buka puasa ya, kurma itu sunnah, gorengan itu wajib. Itu ajarannya Mas Fredo kepada saya. Ya saya samina wa ta'na. Nah, yang ikhwan juga begitu. Kalau ada penyakit-penyakit yang perlu disembuhkan, sembuhkan sejak sekarang. Apalagi yang menular. Contohnya panu. Jangan sampai menikah nularin istri gitu kan. Kan tragis itu. Kalau ikhwan salah satu yang diwaspadai gondongan, Mas. Gondongan tahu? Hah? Gondongan. Gandongan. Yang sini bengkak. Parotitis. Beda gondok, beda maning. Bukan yang gondok. Kalau gondok itu karena kurang yodium itu ya. Ini bukan, ini yang virus. Kalau gondok agak di bawah belendungnya. Ini di sebelah sini, gondongan. Dia demam terus bengkak beberapa hari, tidak lama. Tapi bahayanya adalah virus gondongan ini kalau tidak ditangani dengan baik, daya tahan tubuh kita kurang, dia turunnya ke sistem reproduksi pria. Banyak yang gangguan reproduksi setelah menikah ternyata riwayatnya dulu gondongannya parah gitu ya karena virus. Nih Juan, nah, kalau akhwat ya, misalnya Nyon Sewu punya penyakit yang terlalu putih gitu, keputihan maksudnya. Keputihan itu kan gangguan gitu. Itu lebih baik sekarang diselesaikan konsultasi ke dokter, disembuhkan daripada jadi masalah di kemudian hari. Ini contoh. Di penyakit-penyakit olahraga diperteraturkan gitu. Dibikin teratur olahraganya harus sehat gitu ya. Kalau perlu rutin check up berapa kadar kolesterol, gula darah gitu ya, berapa kadar asam urat. Masih muda kok asam urat. Ini persiapan fisik. Ada persiapan sakofah, persiapan ilmiah. Nikah itu perlu ilmu, padahal kalau sudah menikah, itu kita nggak sempat belajar. Belum sempat belajar jadi suami yang baik, sudah harus jadi bapak yang baik. Belum sempat belajar jadi bapak yang baik, harus jadi ketua RT yang baik. Gitu. Jadi, mumpung belum menikah, perkaya pelajaran kita tentang serba-serbinya rumah tangga, dari ilmu komunikasi. Karena laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi banyak orang itu rumah tangganya bermasalah bukan karena kurangnya cinta, mereka sangat saling mencintai, cuma karena kurangnya ilmu jadi bermasalah. Karena cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Ada banyak istri mencintai suaminya dengan cara mencintai perempuan. Suaminya stres. Saya merasa ditindas.
Gitu kata suami. Ada banyak suami mencintai istrinya dengan cara mencintai lelaki. Maka istrinya juga stres. Saya merasa diabaikan dan dianggap tidak ada. Gitu. Karena apa? Karena salah cara mencintai. Cintanya benar, caranya salah. Jangan laki-laki dan perempuan beda. Antum masih dulu di sekolah ingat, kalau ada temen cewek, yang satu lagi ada masalah, curhat sama temennya, duduk di tangga sekolah atau tangga kampus gitu ya. Duduk berdua, kepalanya diletakkan di pundak, tangannya saling menggenggam, nangis bareng. Itu kalau dua akhwat kan wajar ya. Kalau dua ikhwan kan serem gitu. Jadi berbeda sekali konteksnya laki-laki dan perempuan. Maka cara mencintai lelaki berbeda dengan cara mencintai perempuan. Itu harus ada ilmunya. Demikian pula dalam menghadapi masalah. Level amannya laki-laki dan perempuan kan berbeda. Yang bagi laki-laki sudah biasa, bagi perempuan bisa menjadi masalah besar. Cara menghadapi masalahnya kan juga beda. Cara berpikirnya kan berbeda. Laki-laki itu kalau berpikir kayak obat nyamuk muter ke dalam, fokus. Perempuan itu kalau berpikir kayak obat nyamuk muter keluar, korelatif. Jadi kalau rapat itu kan nggak nyambung ya. Padahal harusnya karena satu keluar satu ke dalam itu nyambung, ketemu di tengah kan harusnya. Tapi kadang-kadang nggak nyambung karena yang cowok ngomongnya. Coba ya, sekarang kita fokus dulu, jangan melebar kemana-mana. Kita fokus pada masalah yang ini dulu, kita sederhanakan masalahnya supaya kita bisa merumuskan solusi. Jangan melebar kemana-mana, oke? Ini lagi bahas ini loh. Ini laki-laki. Perempuannya bilang apa? Jangan suka mensederhanakan masalah, mas, ini semua ada hubungannya, dengerin dulu ceritaku ya. Gitu. Jadi cara berpikirnya saja berbeda. Nah, cara menghadapi masalah juga beda. Laki-laki itu kalau punya masalah, dia menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Semakin sedikit yang tahu, semakin baik. Karena masalah tidak akan melebar kemana-mana. Bagi perempuan kalau ada masalah, sharing is caring, gitu ya. Curhat, ngobrol, menyampaikan isi hati, perasaan, sampai kemudian dimengerti, difahami. Kalau perlu nangis bareng sampai plong, gitu kan? Merasa sefrekuensi. Itu fokusnya. Solusi nomor 2. Nomor 1 yang penting kita sefrekuensi dulu menghadapi masalah, gitu kan. Bagi laki-laki solusi nomor 1, kamu paham nggak paham, yang penting masalahnya rampung. Daripada kamu dadak jelasin ke kamu lamaan, gitu ya, masalahnya nggak selesai-selesai, gitu. Jadi fokusnya beda. Nah itu kan harus diharmonikan, harus dipertemukan. Sampai hal-hal yang paling pribadi, itu kan sifatnya beda. Syahwatnya laki-laki itu kayak gunung mau meletus, syahwatnya perempuan itu kayak mendaki gunung, ada lagunya, naik-naik ke puncak gunung tinggi-tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara gitu. Jadi bagi laki-laki semakin segera ditunaikan semakin lega, plong. Bagi perempuan yang dinikmati adalah proses, bukan hasil. Jadi berbeda. Ya. Harus paham. Nah, belum meletus. Makanya hadisnya untuk ibu-ibu itu beda dengan hadis untuk bapak-bapak. Hadis untuk ibu-ibu itu, kalau suami mengajak segera penuhi meskipun sedang memanggang roti. Jadi rotinya gosong, ovennya jeblok, ben. Karena ada yang lebih penting. Gitu ya, karena gulungnya mau meletus gitu ya. Darurat itu, gitu kan, darurat. Tapi hadis untuk bapak-bapak sebaliknya. Jangan to the point, harus ada rasul, harus ada muqaddimah, gitu kan? Itu yang kemudian menjadikan harmoni, gitu. Nah, ini persiapan ilmu. Jadi apalagi nanti tambah ilmu untuk jadi bapak, untuk jadi ibu yang baik. Itu kan perlu begitu banyak pemahaman dan pengetahuan menghadapi seperti apa anak, gitu ya. Seperti apa anak kita nanti. Bahkan yang anaknya sudah banyak pun harus tetap belajar di setiap anak, karena setiap anak itu berbeda, gitu kan. Ini pelajaran yang tidak pernah berhenti seumur hidup. Makanya selama masih ada kesempatan untuk belajar sejak sekarang. Ilmu tentang parenting, dasar-dasar umumnya, kaidah-kaidah pentingnya, komunikasi dengan lawan jenis, dengan suami,
seperti apa gitu ya. Ini penting untuk dikuasai. Terakhir, persiapan sosial dan finansial. Persiapan sosial itu, nah kita ini nanti begitu menikah akan menjadi anggota masyarakat gitu ya. Kita tidak cukup hanya menjadi seorang pribadi, tetapi bagaimana kemudian di tengah masyarakat bisa memberikan nilai tambah yang positif, nilai tambah yang positif di tengah masyarakat. Persiapan finansial, kalau bapak-bapak harus tahu gitu ya, bagaimana caranya menjemput rizki dengan halal dan berkah. Yang mbak-mbak juga harus tahu bagaimana caranya menghabiskan gaji suami kan gitu. Loh, itu perlu ilmu gitu. Banyak rumah tangga gagal secara finansial bukan karena tidak punya ilmu menghasilkan uang, tapi tidak punya ilmu menghabiskan uang. Menghabiskan uang itu kalau nggak punya ilmu, nggak tahu prioritas, mana yang dibeli dulu, mana yang enggak gitu kan. Mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, nggak tahu bedanya gitu kan. Kan kacau gitu. Tadi ada yang rame di Twitter itu nge-tweet tentang, kalian tanya tas 20 juta buat apa? Ngomong aja karena nggak bisa beli. Nah, terus tweet yang paling banyak retweetnya menanggapi ini adalah tweet dari Dirjen Pajak gitu ya. Ninu gitu ya. Dirjen Pajak kami datang gitu. OTW. Jadi ada orang itu pamer outfit dulu ya. Sepatunya merek ini, limited edition, harganya sekian gitu ya. Ini merek ini, jam tangannya yang cuma dibuat 50 items gitu ya. Terus dia harganya 2M gitu ya katanya. Jadi outfit dari atas ke bawah total itu 9M gitu. Itu sama video yang diposting langsung Dirjen Pajak nge-tweet Ninu. OTW, agresif sekali kan gitu ya. Jadi karena nggak tahu mana needs, mana wants gitu ya, mana yang menjadi kebutuhan, mana yang menjadi keinginan. Keinginan itu nggak ada batasnya gitu ya. Keinginan itu nggak ada batasnya. Insya Allah gaji itu selalu cukup, rezeki itu nggak pernah kurang kalau kita cuma kebutuhan. Tapi kalau soal keinginan lah itu yang bahaya gitu ya. Nah ini perlu ilmu. Nah semua ilmu ini tadi gitu ya, insya Allah lengkap di sebuah buku judulnya Bahagianya Merayakan Cinta. Kesimpulannya kan itu. Gitu ya. Jadi dari persiapan ruhani, persiapan fisik, persiapan ilmu, persiapan sosial sampai persiapan finansial itu ada di sana. Kemudian juga bagaimana menghadapi hari-hari pertama pernikahan, bahkan saya bikin di situ ada anatomi pertengkaran, bagaimana mengurainya, bagaimana cara menghadapi situasi-situasi rumit gitu ya. Ini ilmu yang insya Allah memperpendek belajar kita secara langsung. Jadi, kalau ada yang ngaku baca buku itu telat gitu ya. Baru setelah usia pernikahan 13 tahun baru ketemu buku Bahagia Merayakan Cinta. Astagfirullah Tat, kalau ini saya dulu bacanya sebelum nikah, mungkin rumah tangga saya nggak sehancur sekarang gitu ya. Itu testimoni gitu ya. Endorsement gitu. Ya, jadi katanya tadi bingung nyari copywritingnya. Copywriting yang bagus itu ya yang agak ada nakal-nakalnya gitu ya. Misalnya jangan berani-berani masuk kamar di malam pertama sebelum baca buku ini kan gitu. Misalnya gitu. Gitu. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Saya berdoa mudah-mudahan Allah memberikan berkahnya di Alika dan seluruh krunya. InsyaAllah semuanya dikaruniai pasangan yang solih dan solihah. InsyaAllah dikaruniai keluarga yang barakah, sakinah, mawaddah, warahmah. InsyaAllah. Dan mudah-mudahan Allah SWT melalui pertemuan kita ini jadikan sebagai sebuah kesaksian bumi tempat kita duduk ini, agar kelak kita semuanya InsyaAllah bertetangga di surga. Atur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.